Saya mengambil tema cerdik publikasi artikel jurnal. Pasti teman-teman sudah yang mungkin sudah punya tulisan atau mungkin sudah. Saya rasa di sini kemarin saya lihat dari seluruh apa namanya? Seluruh peserta itu kan banyak latar belakangnya ya. Kenapa saya melihat, saya meminta latar belakang pendidikan teman-teman? Karena memang saya ingin melihat apakah ini pemula semua atau mungkin ada sepuhnya juga kan gitu. Kalau ada yang sepuh kan kita bisa minta ajarin dong puh kan gitu. Jadi kita santai aja ya karena saya juga pakai kaos, kita santai. Jadi dari edisi 1 sampai edisi 2 saya selalu santai, pembahasan nggak perlu formal-formal, kadang saya pakai kaosan aja nggak apa-apa, teman-teman bebas. Yang penting kalau bisa ya buka kamera kan gitu, sama-sama kita menatap masing-masing. Nah itu, jadi ketika kita mau menulis, memang ada dua hal yang perlu kita pahami dulu ya. Ada pelatihan penulisan itu diberikan kepada orang yang sudah punya motivasi menulis kan gitu. Jadi beda ya. Ada orang yang memang belum punya motivasi, kita kasih pelatihan yang motivasinya akan sedikit kan gitu. Beda sama yang dia sudah punya keinginan menulis, motivasi menulis, tapi belum punya keahlian. Nah, itu larinya kepada ranah pelatihan kan gitu. Jadi itu perlu dibedakan ya. Saya mengambil sobat tes kuliah. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau teman-teman di sini ya beragam. Ada yang memang masih awam, ada juga bahkan saya melihat di data itu ada yang sudah doktoral juga kan gitu. Mungkin nanti kita minta untuk jadi pemateri kan gitu kan. Mantap. Nah, nggak apa-apa. Jadi di sini kita saling sharing untuk teman-teman yang belum pernah nulis ke atau masih bingung. Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi saya sedikit sharing ya sebelum kita masuk ke materi. Saya belajar menulis itu dari 2019 terus terang menulis artikel. 2019 itu platform kayak gini itu belum ada ya. Jadi sekarang itu masih Zoom itu enak gitu. Sampai mau pelatihan itu tinggal lihat, nge-zoom. Tapi kalau dulu kita harus luring terus kan gitu dan sangat terbatas sekali kan gitu. Nah, saya menulis itu mulai setelah COVID itu mulai menulis dan itu nggak ada gurunya terus terang. Saya coba lihat tulisan orang, saya baca dan lain-lain. Banyak kebingungan saya ketika saya mau menulis. Saya sudah ada motivasi untuk menulis, tapi saya belum punya keahlian. Akhirnya saya coba ikut pelatihan, tanya dosen, pahami artikel-artikel orang, akhirnya saya coba tulis. Okay, so for the next question is 2020 saya mulai terbit artikel, akhirnya ya alhamdulillah kan itu menjadi penyemangat saya untuk menulis bahasanya gitu. Jadi lagi-lagi kalau ada kemauan ya bergerak biar bisa ada jalan bahasanya gitu. Oke, sekarang sebenarnya cerdik publikasi artikel jurnal. Saya bukan menulis kunci publikasi artikel jurnal ya. Karena memang kita melihat banyak sih ada jurnal yang cepat, ada yang lambat, ada yang PHP, ada juga macam-macam lah kalau teman-teman sudah menerbitkan. Tapi yang jelas bagaimana caranya kita membangun pondasi awal dalam menulis kan gitu. Masalah publikasi itu urusan nomor sekian lah. Yang penting kita ada tulisan. Karena ketika tulisan kita bagus, insya Allah banyak juga yang terima kan gitu. Oke. Next. Singkat perkenalan dari saya, nama Zainul Ali, tempat tanggal lahir di Subang Jaya. Ini bukan di Malaysia ya, karena ada juga Subang Jaya itu di Malaysia. Nah, ini di daerah di Lampung Tengah, 17 Februari 98, masih muda, alhamdulillah. Alamat aslinya Lampung Tengah, sekarang domisili di Yogyakarta. Untuk outdoor ID Scopus, terus WOS ID-nya ada juga. Apa bedanya ID Scopus dan WOS ID? Nah, itu ada yang bingung. WOS ID itu kan Web of Science. Kalau Scopus itu ya Scopus kan gitu kan. Jadi kalau dia jurnal terindeks Scopus belum tentu terindeks WOS, tapi ketika terindeks WOS itu sudah pasti indeks Scopus kan gitu. Nah, pendidikan S1 di IAIN Metro mengambil jurusan hukum keluarga, hukum Islam. S2 di Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga kan gitu. Nah, untuk beasiswa alhamdulillah S1 bidik misi, S2 LPDP dan insya Allah
Mohon doanya 2024 kita S3 LPDP, amin. Sebenarnya saya di sini sambil nyari barokahnya, nyari doanya supaya S3 dapat beasiswa lagi kan gitu. Mohon doanya teman-teman. Nah itu, kalau mau lihat lebih jauh profil saya, teman-teman bisa aja langsung dicek di Google Scholar. Mungkin apaan sih Mas Jejen bikin pelatihan tapi nggak punya pengalaman? Mungkin saya masih ragu nih sama Mas Jejen. Ya lihat aja di Google Scholar lah. Kalau memang ragu ya silakan tinggalkan Zoom ini. Tapi kalaupun memang uh, terasa termotivasi ya silahkan stay di sini kan. Bisa dilihat di Google lah, nggak saya paparkan di sini. Oke, singkat kemarin sudah disampaikan sebenarnya ini karena ini adalah pertemuan kedua yang merupakan saya yang masih menghandle. Jadi sesi sekarang itu santai. Kita tidak masuk ke materi secara mendalam. Ini hanya kita hanya membahas ya santai saja ya perkenalan dan juga nanti ada sedikit pengenalan struktur artikel. Nah, tas kuliah ini sebenarnya bagian dari tas kuliah Indonesia Foundation yang merupakan platform untuk saling berbagi dalam kegiatan akademik seperti kepenulisan, artikel, jurnal, konferensi, dan lain-lain. Nah, sebagaimana layaknya tas, saya terinspirasi isinya kan bisa banyak ya untuk menunjang pendidikan. Ya, itu juga saya harapannya dengan adanya program ini itu bisa menunjang pendidikan bukan hanya dari saya sendiri tapi dari teman-teman juga itu yang terpenting. Nah, ada beberapa program yang kita sudah jalankan. Pertama ada klinik jurnal pemula. Itu isinya pelatihan-pelatihan ya yang sedang kita lakukan ini. Yang kedua ada bank jurnal, informasi kalau paper. Nanti teman-teman kan sudah follow IG. Nah, di situ nanti sebenarnya ada update terkait konferensi ya. Tapi sekarang konferensi itu lagi sedikit karena memang akhir tahun udah mulai mendekati akhir. Jadi biasanya kadang banyak, kadang sedikit. Tapi bisa dipantau saja di sana. Yang kedua atas Turnitin bisa cek Turnitin ke kita, tinggal menghubungi admin. Terus tas jurnal ini program pendampingan publikasi ilmiah. Jadi kita ada program pendampingan pasca pelatihan ini. Jadi bulan berapa ya? Saya lupa bulan Agustus kemarin kita menyelesaikan KJP 1. Setelah itu nanti kita ada program seleksi untuk pendampingan publikasi. Jadi di situ kita teman-teman sudah punya artikel yang mungkin 75 sampai 100%. Nanti kita akan godok, kita arahkan untuk ke jurnal mana. Tapi lagi-lagi kita bukan memberi jaminan terbit ya, karena kita bukan jurnal, kita bukan calo ya. Jadi tas kuliah itu bukan calo jurnal, oke? Nah, itu yang perlu ditegesin. Kita hanya informasi. Nah, tas rekomendasi jurnal. Misal Kak, saya punya artikel dengan judul ini. Saya bingung mau terbitin di mana. Oke, kita tanya, kita bantu untuk carikan jurnalnya. Nah, itu kita hanya sebatas merekomendasi dan mendampingi, mereview dan lain-lain. Kita bukan joki. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih yang akan dibahas pada KJP tes kuliah selama mungkin sebulan ya, sebulan yang akan datang. Yang pertama adalah untuk malam hari ini kita akan coba motivasi dan pengenalan struktur artikel. Yang kedua adalah mencari referensi yang berkualitas. Seperti apa? Teman-teman kalau mau buat masakan yang enak, bahannya pun setidaknya harus yang berkualitas. Misal daging, saya sering lihat konten masak ya. Terus terang saya laki-laki tapi seneng lihat konten masak. Ada memasak daging gitu. Daging itu dari Wagyu Australia, Jepang dan lain-lain. Dan harganya Masya Allah mahal-mahal. Jadi saya melihat ketika bahan untuk membuat makanan itu berkualitas, maka paper kita insya Allah juga akan berkualitas. Ya itu paradigma berpikir sederhananya. Yang ketiga membuat literatur review dan novelty. Kadang kita bingung gimana sih nyari novelty kebaruan dari artikel kita. Gimana sih caranya? Oh, artikel saya ini baru, itu belum ada yang neliti. Ternyata sudah ada orang lain yang meneliti. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Yang terakhir adalah lebih kepada pembuatan ya. Jadi membuat abstrak, lalu membuat pendahuluan dan lain-lain. Nah, insya Allah akan bermanfaat. Oke, next. Masuk kepada sebenarnya motivasi menulis itu rata-rata orang berbeda-beda ya terkait latar belakangnya. Jadi
Ada orang yang saya pengen menulis karena latar belakang keuangan, pengen punya duit penghasilan, freelance lah atau bukan writer kan. Ada juga yang motivasinya karena memang wah saya sudah termasuk jadi akademisi, saya harus menulis. Ada juga yang karena tuntutan pekerjaan, misal dosen harus pengajian penelitian, ya semua motivasi itu kan bisa teman-teman temukan kan gitu. Tapi yang pertama adalah mengapa kita harus menulis kan gitu. Satu pekerjaan yang mudah. Bener kan menulis itu kerjaan yang mudah kan. Jadi kita itu sering nulis entah itu di Facebook, entah di story, entah di WA kan itu sebuah hal tulisan gitu. Itu tuh pekerjaan yang mudah kan. Kita bisa nulis kapan aja sambil tiduran pun bisa. Itu yang pertama kenapa kita harus menulis. Ya orang bisa, oh semua bisa dilakukan. Yang kedua, media komunikasi paling aman. Ya, kita menulis dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menulis memudahkan kita melatih bertanggung jawab. Apa yang kita tulis yaitu merupakan pikiran kita dan itu harus tanggung jawaban. Menulis menunjukkan identitas dan jati diri kita sebagai manusia. Kalau kita keseringan menulis tentang kekerasan, berarti jati diri kita itu orang kekerasan. Kalau kita lebih sering menulis bidang keilmuan hukum, misal, berarti kita lebih jati dirinya atau identitas kita akademisi hukum. Kalau kita bisa menulis tentang gender, ya berarti kita identitas kita ini sebagai seseorang yang mendukung gender atau feminis dan lain-lain. Nah itu sebagai jati diri. Yang kelima adalah cara paling aman untuk menyampaikan ide-ide cemerlang, yaitu ditulis kan gitu. Dalam arti kita bukan hanya omong kosong. Banyak orang yang ngomong dapat kusir dan lain-lain, ngomong asal pahpus-pahpus nggak ada dasarnya. Nah kita menulis itu ada dasarnya. Yang karena menulis membantu kita merekomendasikan kita, malaikat merekomendasikan kita masuk surga. Ya jangan dianggap ini tuh menulis itu nggak ada manfaatnya kan gitu ya adalah manfaatnya. Kalau nggak ada menulis gimana? Misal gini ya, saya sederhana gini, Al-Quran itu kan ditulis. Meskipun itu ditulisnya sejak zaman Khulafaur Rasyidin, terus di mushafin lagi di zaman Bani Abbasiyah apa Umayyah saya lupa. Nah, itu adalah salah satu membantu malaikat merekomendasikan kita masuk surga. Kalau nggak ada tulisan, apakah kita akan bisa mewariskan keilmuan kita kepada generasi selanjutnya? Kan gitu. Sama halnya, misal tulisan kita itu bagus, bermanfaat untuk orang. Akhirnya orang itu terbentuk, akhirnya jadi baik. Ya kita juga kebagian kecipratan lah amal pahalanya. Yaitu nanti malaikat, oh ternyata rekomendasi masuk surga kan melalui amal-amalnya kan. Ya itu. Yang ketujuh ya Anda pikirkan sendirilah motivasi kan motivasi orang beda-beda. Next, mengapa kita harus menulis ilmiah? Tadi kalau kita membahas mengapa kita harus menulis, itu dalam konteks secara umum kan gitu. Tapi yang sekarang kenapa kita harus menulis ilmiah? Kan gitu. Karena kita sesuai dengan tema ya. Yang pertama, menulis ilmiah menjadi pembeda. Anda itu ilmuwan bukan? Ketika Anda sudah punya tulisan minimal satu, terus punya Google Scholar, Masya Allah, Zoom-nya ada masalah ini teman-teman. Nanti kita coba masuk lagi. Ini ada teknis, tadi itu kendala teknis, saya lupa kalau Zoom-nya itu terakhir berbayar kan gitu. Harusnya berakhir besok ternyata malam ini. Nanti kita ganti-ganti. Kan 45 ke 45 menit. Kita tambah lagi, ganti-ganti link. Oke, selanjutnya kenapa menjadi pembeda? Jadi ketika teman-teman sudah menjadi ilmuwan, teman-teman sudah menjadi apa ya bahasanya itu sudah punya tulisan, Anda itu sudah dianggap menjadi peneliti kan itu. Kalau punya Google Scholar, saya itu sudah researcher lah bahasanya. Jadi itu Anda sudah dianggap menjadi peneliti, bukan sebagai orang biasa lagi kan. Yang kedua, menulis ilmiah adalah media komunikasi para peneliti dunia. Tentu Anda akan bertemu dengan orang-orang peneliti dunia kalau Anda menulis. Mungkin kalau hanya sekistaran lokal dan lain-lain, ya oke. Kita hanya terbatas pada nasional saja. Tapi kalau kita sudah mulai main di jurnal internasional, itu kita akan berkomunikasi dengan peneliti-peneliti dunia. Entah itu reviewernya, entah itu mungkin kita kolaborasi dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat kita
menjadi media komunikasi para peneliti dunia. Menulis ilmiah melatih bertanggung jawab atas ide-ide ilmiah. Kemarin ada kasus ya, maafnya ngomong profesor di Semarang. Semarang apa Surabaya? Saya lupa. Jadi profesor, ada banyak kejadian sih beberapa bulan yang lalu. Ada profesor yang dia tidak mencantumkan rujukan, padahal itu punya tulisan orang, akhirnya digugat. Ada juga kemarin di Semarang, itu yang gelar profesor, guru besarnya dicabut karena plagiat. Nah ini, jadi tulisan kita itu untuk melatih bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis. Akhirnya apa? Ya harusnya kita ketika mau menulis menerbitkan ya di parafrase. Nah, itu salah satunya untuk bertanggung jawab. Kalau ada kutipan yang memang ada statement yang itu bukan statement murni Anda atau teman-teman, ya kita rujuk kepada rujukan aslinya. Nah, itu. Jadi melatih tanggung jawab. Selanjutnya, menulis ilmiah adalah cara paling aman untuk menyampaikan ide-ide ilmiah. Tentu ini cara terbaik ya, cara paling aman. Karena kalau kita ngomong langsung dibantah lagi, ngomong dibantah lagi. Kalau kita lewat tulisan, insya Allah itu lebih bagus. Teman-teman kalau lebih tahu ya, untuk setiap peraturan di Indonesia, entah itu daerah, kota, kabupaten, wilayah, atau daerah, atau mungkin nasional, atau pembuatan undang-undang, itu harus ada naskah akademiknya. Ya, itu wajib. Nggak bisa asal ada undang-undang, nggak bisa ujug-ujug ada undang-undang muncul. Kita harus punya naskah akademiknya. Tentu itu adalah ide-ide ilmiah kan gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Yang kelima adalah museum menaikkan pangkat kepakaran kita. Misalnya sekarang saya belum jadi apa-apa, saya menulis terbit di Google Scholar, maksudnya terindeks Google Scholar. Nah, itu jadi tingkat kepakaran kita masih di level itu. Nanti kalau mungkin sudah up lagi, nanti kita mungkin Sinta. Terbit di Sinta. Up lagi mungkin kita ke jurnal internasional, kita lebih pakar, lebih diakui oleh teman-teman. Nanti kalau udah banyak teman-teman banyak tulisan pasti diminta untuk Mas reviewin jurnal saya. Mas inilah itulah banyak lah. Ya gitu teman-teman. Jadi ada kepakaran. Menulis ilmiah menaikkan peringkat lembaga dan negara kita. Ya teman-teman. Indonesia itu kan negara keempat ya jumlah penduduk terbanyak, tapi terkait penelitian itu masih sangat sangat rendah kan gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah mungkin kebijakan pemerintah yang dana risetnya yang kurang. Nah itu apakah mungkin seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi ya itu kita apa ya meningkatkan lembaga. Kalau misal ada dosen di sini itu kan pasti ada akreditasi ya. Nah, itu jadi salah satu poinnya. Kenapa dosen-dosen itu harus publikasi, mahasiswanya juga harus publikasi. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan peringkat lembaga. Nah, itu menulis ilmiah menjamin kita kehidupan di akhirat. Tadi sama sama yang tadi. Jadi kalau tulis kita bermanfaat, ya insya Allah diamalkan oleh orang, ya insya Allah itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wah, seperti itu. Oke, sebenarnya ini nanti saya mau masuk, tapi informasi teman-teman nanti kita pakai link baru ya. Mohon maaf banget, ini saya juga kelepasan tadi. Kita sudah punya buat link, ternyata ada pemberitahuan bahwa nggak bisa. Jadi nanti kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama kita mungkin sharing motivasi dulu ya. Nanti setelah ini kita masuk kepada struktur ilmiah dan terkait masalah artikel. Tapi mohon izin kepada moderator, karena ini ada 4 menit lagi, kita coba untuk saling tanya aja lah. Apa sih motivasi teman-teman mau ikut? Apa sih? Kira-kira saya itu kok males nulis ya? Apa sih solusinya mungkin atau mungkin sarannya? Kita masuk dulu sesi tanya jawab. Nanti untuk kita masuk Zoom lagi di link yang baru kita masuk ke tahap pembahasan struktur artikel. Mohon maaf banget ini teman-teman. Oke, bisa langsung tanya jawab Mas moderator, bisa dipandu. Oke, terima kasih Kak Zazen atas materinya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Boleh dong teman-teman kasih reaction upload-nya. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi Kak Zazen tadi udah maparin nih motivasi tentang program tes kuliah itu apa. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, saran, ataupun mau sharing, wejangan, dan diskusi, silakan banget nih teman-teman. Nah, untuk ininya mohon di-resen ya teman-teman, bisa di kolom chat, ataupun yang ingin on mic nanti, silakan di-resen terlebih dahulu ya.
Saya persilakan buat teman-teman. Ya ada Kak Angelia, silakan Kak Angel. Izin bertanya ya Kak. Di sini kan Silakan. Angel juga baru pemula nih buat bikin jurnal. Nah, jurnalnya itu kan kita tuh kan bingung mau nyari topiknya itu arahnya kemana. Kalau misalnya kita kayak nyari jurnal siasah itu arahnya kemana sih Kak? Misalnya kita udah nemu judul, tapi tuh bingung arahnya mau kemana. Ada saran nggak? Oh, arah penulisan ya? Iya, maksudnya bingung mau kemana nyarinya. Nyari apanya? Kok suka anunya sih? Nyari apanya? Apanya? Jelasin. So asik. Maksudnya tuh ke tahap selanjutnya gini loh Kak. Kita kan udah nemu judul besarnya nih. Saya nih masih bingung mau ke mana ngerjainnya. Arah pengerjainnya itu loh Kak, masih bingung. Oke. Oke, pertama sebenarnya sederhana ya. Ini kalau memang pertama itu jadi semuanya bingung. Tapi jangan jadi alasan kita untuk nggak ngapa-ngapain. Nah, itu. Nah, pertama, kalaupun memang mau menulis, itu usahakan cari tema aja dulu ya. Jangan dulu kita berpikir judul kan itu. Judul itu ketika kita sudah punya apa bahasanya itu, ketika kita sudah punya masalah, tema, judul itu atau mungkin setelah selesai sampai kesimpulan, kita akan dapat istilahnya itu insight baru dan judul itu bisa berubah. Nah, itu. Jadi pertama yang mungkin bisa dilakukan cari satu topiknya menarik apa enggak. Diperhatiin juga kira-kira itu saya bisa melakukannya sampai selesai enggak, datanya bisa saya cari enggak, aksesnya mudah enggak. Itu jadi salah satu pertimbangan sebelum kita mulai masuk mencari tema. Nah, itu sebenarnya singkat. Nah, jadi kalau kita mau setelah temu judul, apa sih yang mau kita lakukan lebih lanjut? Nah, jadi penelitian ini nanti kita akan coba sistematis. Saat ini kita akan memahami strukturnya dulu, nanti setelah itu kita akan coba untuk membahas apa sih langkah setelah ini kan. Nah, saya sepil sedikit setelah ini kalau sudah punya temanya, tinggal kedua adalah buat literatur review. Sampean baca semua judul, kemungkinan judul yang pernah diteliti di orang-orang lain, dibuatkan tabel, ini bahas apa, tentang apa, baca aja dulu semua. Nah, nanti kamu akan tahu, oh arahnya saya penelitiannya ke sini. Kan gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba saya punya ide asal nulis aja, nggak bisa. Kita juga harus melihat seberapa sih dunia itu telah membahas tema ini. Dalam arti dunia itu peneliti-peneliti ya. Nah, itu baru kita bisa masuk ke ranah itu. Gitu. Jadi kita setelah ini nanti akan ada tahapannya dan mudah-mudahan ikutilah sampai selesai kan gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi karena maaf sederhana saya jawab singkat karena memang ini udah nanti kita bisa